Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Safmedik. Teman-teman pengguna Safmedik sekalian, pada kesempatan kali ini kami dari tim Safmedik akan melakukan simulasi untuk penggunaan Satu Sehat pada aplikasi Safmedik. Nah, sebelum melakukan integrasi dengan antara Satu Sehat dan Safmedik yang telah digunakan pada Vaskes bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan bahwasanya klinik ataupun Vaskes yang teman-teman kelola itu sudah terdaftar di layanan Satu Sehat seperti itu. Nah, silakan mengunjungi portal layanan Satu Sehat untuk melakukan registrasi agar dapat mendapatkan kode Pasienkes, habis itu nama Pasienkes, klien key, secret key, dan organisasi ID. Nah, kelima hal ini akan didapatkan apabila teman-teman sudah melakukan registrasi di platform Satu Sehat. Nah, apabila sudah dapat, nanti langsung diinformasikan kepada petugas Safmedik atau tim Safmedik nanti untuk dilakukan bridging, ya, sinkronisasi agar aplikasi Safmedik yang teman-teman gunakan dapat terhubung dengan Satu Sehat seperti itu. Itu hal yang paling pertama dan yang perlu dilakukan. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu juga harus diperhatikan di sini. Nah, setelah kami melakukan sinkronisasi data atau melakukan aktivasi antara sistem Safmedik yang digunakan oleh teman-teman semua dengan Satu Sehat, perlu juga dilakukan sinkronisasi data dokter. Nah, ini saya sudah masuk ke fitur manajemen. Nanti bagi teman-teman yang belum melakukan pendaftaran dokter, silakan terlebih dahulu dilakukan pendaftaran yaitu di pengguna, tetapi nanti pada bagian otoritasnya ini dipilih sebagai dokter seperti itu. Nanti apabila sudah seseorang itu terdaftar sebagai dokter, ya, ini kita langsung simulasikan saja. Ya, ini kebetulan sudah ada petugas yang menjadi dokter di sini, atau bisa juga akun lainnya. Kita melihat di akun demo yang mau kita jadikan dokter, nanti kita bisa lakukan pengubahan di sini, yaitu melalui menu sunting di titik 3 di bagian pojok. Nah, di sini masih otoritasnya sebagai admin, jadi kita bisa rubahnya ke dokter apabila user ini sebelumnya belum menjadi dokter. Nah, kita simulasikan saja ini bahwasanya ada akun yang sudah terdaftar menjadi dokter. Ya, ini kita buka saja, contohnya Dokter Arin. Ya, ini saya sunting dulu. Ya, ini kan dia sudah terdaftar sebagai dokter, ya. Jadi nanti ini dia sudah bisa mengirim data pemeriksaan ke Satu Sehat melalui platform Safmedik seperti itu. Nah, ada juga teman-teman yang masih perlu mendapatkan penjelasan, ya.
contoh, eee, tadi saya ngambil contoh, akun Alena ini, saya ngambil akun yang lain, ya, akun Adi ini. Nah, di akun Adi ini kebetulan hak aksesnya bukan sebagai dokter. Lalu kita kepingin mengubahnya menjadi dokter. Seperti itu, kita simpan. Oke, akun Adi ini sekarang sudah terdaftar menjadi dokter. Sudah masuk di sini. Jadi tadi dia awalnya sebagai pengguna, tapi setelah itu karena kita merubah hak aksesnya menjadi dokter, maka dia akan menjadi dokter. Ini ada dokter Arin, dokter Adi, dokter Lala. Simulasinya demikian. Katakanlah ke dokter Adi. Nah, kita buka. Yang paling penting di sini setelah atas nama Adi ini sudah diubah statusnya menjadi dokter, di sini ada tab ya yang bisa kita pilih satu sehat. Nah, ini apabila dokter itu sudah terdaftar di satu sehat, maka kita cukup cek nanti ID-nya akan terverifikasi, ID satu sehatnya dan namanya di sini. Ya, maka dokter ini sudah bisa mengirim data ke satu sehat. Ya, ini sangat penting ya, karena nanti apabila dokter itu datanya belum tersinkronisasi dengan satu sehat, maka kita tidak bisa memposting atau mengirim data atau melakukan sinkronisasi hasil pemeriksaan dengan sistem satu sehat seperti itu. Nah, selanjutnya setelah dokter ini terdaftar, yang paling juga perlu menjadi perhatian ada beberapa hal di sini. Di antaranya adalah berkaitan dengan data pasien. Nah, pasien ini juga yang melakukan kunjungan ke klinik kita, sebelum dilakukan pemeriksaan, maka terlebih dahulu kita melakukan verifikasi. Jadi kita masuk ke data pasien. Ya, nanti kita anggap aja salah satu pasien ini atas nama Fatima. Nah, apabila teman-teman sudah diaktifkan integrasinya oleh tim Safmedik, maka akan muncul modul satu sehat seperti ini. Jadi terhadap pasien atas nama Fatima ini dengan NIK sebagai berikut, kita akan langsung melakukan pengecekan. Jadi kita tinggal klik cek seperti itu. Nah, apabila terdapat pesan gagal di sini, berarti ID ini belum terdapat dalam sistem satu sehat. Nanti kalau seandainya sudah yang bersangkutan ini sudah terdaftar di satu sehat, maka ID-nya akan tampil di sini. Kebetulan yang kita simulasikan ini data demo yang memang tidak tersinkronisasi dengan sistem database Fileit dari satu sehat seperti itu. Jadi nanti kalau sudah terdaftar pasien ini atas nama ini dengan NIK ini, akan keluar ID satu sehatnya beserta namanya di sini. Ya. Lalu bagaimana kondisinya apabila pasien tersebut belum terdaftar di satu sehat? Nah, apabila demikian kondisinya, maka kita akan mengarahkan pasien itu untuk mendownload aplikasi satu sehat dan untuk dilakukan registrasi pendaftaran pasien itu terhadap aplikasi satu sehat seperti itu. Nanti setelah terdaftar, baru kita dapat melakukan pengecekan di sini. Ya, ini sangat penting gitu ya untuk dilakukan. Jadi pasien yang tidak mendapatkan ID satu sehat, maka data hasil pemeriksaannya itu tidak akan tersinkron
kepada pusat database Satu Sehat. Karena Satu Sehat akan memvalidasi ID ini untuk mengkolek data hasil pemeriksaan itu. Baik, kita lanjut. Ya, kita kembali kepada halaman depan dulu. Nah, tahap selanjutnya kita sudah pada pendaftaran pasien tadi, mungkin pada rawat jalan seperti itu ya, di Safmedik. Nah, di sini kita melakukan pelayanan, ya mungkin ini atas nama Jono saja ya, seperti itu. Yang paling penting harus diperhatikan oleh teman-teman semua, parameter yang wajib untuk dilakukan pengisian data adalah pemeriksaan ini termasuk diagnosa ICD-10 yang wajib diisi. Karena dari data Satu Sehat itu mempersyaratkan ini adalah hal yang perlu dikirim ke Satu Sehat. Nah, nanti kita tinggal mengisi parameter ini ya, sesuai dengan hasil pemeriksaan kita lakukan simpan, dan di bagian diagnosanya juga kita silakan memilih kode ICD-nya. Ya, ini saya ngambil contohnya saja. Ya. Kita bisa isi di sini, kita lakukan simpan juga. Nah, karena ini wajib ya, wajib diisi karena nanti itu akan tersinkronisasi pada Satu Sehat. Hal lain juga yang perlu diperhatikan dari pemeriksaan ini adalah di bagian keterangan di bagian bawah ini ada pilihan lokasi. Ini kan ada tanda Satu Sehat di sini. Hal-hal yang wajib yaitu lokasi. Nah, lokasi ini perlu kami jelaskan kepada teman-teman semua. Ini menerangkan tentang vaskes yang dikelola oleh teman-teman, termasuk tempat dan ruangan. Jadi ini nanti kami yang akan melakukan pendataan agar nanti ini menjadi data yang tinggal dipilih oleh teman-teman untuk masalah lokasi ini. Nah, jadi di kart bagian ini nih yang harus diperhatikan oleh teman-teman, selain lokasi perlu juga diisi cara masuknya ya. Habis itu juga kondisi masuknya ya, ini perlu diisi. Habis itu juga tanggal masuknya ya, tanggal masuknya tanggal berapa, ini yang perlu diisi oleh teman-teman ya, cara masuk, kondisi masuk, dan tanggal masuk. Setelah itu teman-teman akan wajib juga mengisi di sini petugas ya, petugas di sini wajib dokter. Jadi bukan admin ataupun bukan akun yang tidak terdaftar sebagai dokter yang sudah memiliki register di Satu Sehat seperti itu. Jadi contoh tadi Dokter Arin yang sudah kita daftarkan, dan statusnya di sini kalau seandainya sudah selesai, maka tanggal keluar ini juga menjadi wajib ya, menjadi wajib. Dan status yang dapat dikirim ke Satu Sehat, status yang sudah selesai ya. Nanti akan kami tunjukkan tempatnya di mana data ini akan ditampung seperti itu. Dan kondisi keluarnya ini juga perlu diisi seperti itu, termasuk jenis pembayarannya. Nah, setelah itu kita melakukan simpan ya. Ini maaf, cara keluarnya kita isi. Nah, kita menyimpan, berarti data tadi itu sudah tersimpan. Nah, ketika sudah tersimpan dan statusnya selesai, maka di bagian integrasi ini kita
akan membuka ya. Ini sekarang kita kembali ke sini. Jadi teman-teman yang sudah terintegrasi nanti akan mendapatkan fitur integrasi, dan di sini ada card Satu Sehat. Ya, kita langsung buka di sini. Apabila tadi yang sudah selesai itu dinyatakan selesai dengan kondisi data-data yang diminta seperti ICD, habis itu cara masuk, lokasi, cara keluar, kondisi masuk dan sebagainya sudah diisi semua dan status selesai, data tersebut nanti akan tampil di sini. Dan di sini ada data pasiennya, polinya, sama status pelayanan dan status Satu Sehatnya. Status Satu Sehat di sini perlu kita melakukan tindakan nanti melakukan sinkronisasi atau updating ke Satu Sehat. Nah, selama data itu masih tampil di sini berarti itu belum terkirim ke Satu Sehat. Maka ketika kita sudah melakukan kita melakukan sinkronisasi, maka data itu akan hilang dari sini. Ya, itu yang menjadi catatan untuk teman-teman yang perlu diketahui ya, seperti itu. Jadi pada kesimpulannya, data yang ada di sini pada fitur ini, yaitu integrasi Satu Sehat ini adalah data yang siap dikirim. Artinya pada pelayanan kita itu sudah selesai, yang sudah siap dikirim kepada Satu Sehat. Jadi nanti tinggal diklik saja seperti itu untuk dikirim data tersebut kepada Satu Sehat. Ya, demikian teman-teman sedikit penjelasan tentang fitur Satu Sehat yang terdapat di Safmedic seperti itu. Dan kami selanjutnya nanti akan melakukan beberapa updating seperti itu. Updating ini berkaitan dengan beberapa hal yang dibutuhkan untuk sinkronisasi data Satu Sehat. Tetapi untuk saat ini data Satu Sehat bagi Vaskes yang menggunakan Safmedic dan sudah terregistrasi dan sudah kami melakukan setup untuk sinkronisasi, sudah dapat menggunakan fitur Satu Sehat Safmedic seperti itu. Ya, demikian penjelasan video demo dari kami. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman dalam memahami sistem Satu Sehat yang terdapat dalam Safmedic seperti itu. Nantikan tutorial kami yang lain, termasuk tutorial yang berkaitan dengan verifikasi KYD ya, yang yang diperlukan untuk memvalidasi data pasien ya, agar tampil di resume pasien tersebut pada aplikasi mobile Satu Sehat yang dimiliki oleh pasien. Ya, mungkin kami akan menjelaskan pada video yang berbeda penjelasan berkaitan dengan validasi tersebut. Demikian dari kami. Terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehat selalu.